Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan 16 modul. Judul pertama yaitu Sejarah Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab sekaligus pedoman hidup untuk umat muslim dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Prosesnya itu ada 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu terdiri dari beberapa nama, yaitu ada Az-Zikir, At-Tanzil, dan Al-Furqan. Pengumpulan Al-Quran itu pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Macam-macam asbabun nuzul itu terbagi menjadi dua, yaitu ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid. Kemudian yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Kemudian judul yang ketiga ada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup. Adapun sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian judul yang keempat yaitu konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Jenis-jenis hukum Islam dalam Al-Quran ada hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum syariat. Kemudian prinsip-prinsip Islam dalam perspektif Al-Quran ada prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, prinsip dasar hukum Islam dalam Al-Quran yaitu mencakup dua hubungan. Yang pertama hubungan vertikal dan yang kedua hubungan horizontal. Modul kelima yaitu tentang etika dan moral. Etika yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, atau adat atau kebiasaan, dalam Latin disebut mores, dan dalam Arab dikenal dengan akhlak. Macam-macam etika dalam Islam itu ada takwa, adab, ihsan, adil, kesederhanaan, hikmah, amanah, silaturahmi, tawadhu, dan husnuzon. Pengertian moral berasal dari kata Latin moralitas. Dalam bahasa Arab itu disebut akhlak. Sumber-sumber moral itu pertama ada ajaran agama atau wahyu Allah, kemudian yang kedua kodrat manusia atau moral universal, yang ketiga ada istiadat, dan yang keempat hukum atau adat dan negara. Kemudian modul keenam memahami esensi tauhid Al-Quran. Tauhid itu berasal dari kata tauhid yang artinya mengesahkan Allah. Artinya itu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dan prinsip tauhid dalam Al-Quran itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 64, umat manusia itu diajak kembali kepada kalimat yang sama, yaitu tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian yang ketiga dimensi tauhid dalam Al-Quran ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketujuh ada konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran. Jenis-jenis keadilan itu yang pertama ada keadilan distributif, yang kedua keadilan sebagai kesamaan, dan yang ketiga keadilan kapitalis. Kemudian prinsip-prinsip keadilan ada al-musawwah, yang kemudian ada proporsional, yang ketiga kejujuran, dan yang keempat kemurnian niat atau ikhlas. Kemudian modul yang ke-8 konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang sempurna. Ia tidak hanya menjadi mukjizat Nabi, tetapi juga sumber ajaran yang memandu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Bentuk-bentuk pendidikan dalam Al-Quran yang pertama itu ada taklim atau pengajaran. Yang kedua ada ta'zir atau penyucian diri. Yang ketiga ada tarbiyah atau pembinaan dan pengembangan. Kemudian modul yang ke-9 tentang etika pada lingkungan. Masalah lingkungan itu merupakan masalah global yang semakin didasari sebagai masalah yang serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Ratusnya manusia yang mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali sehingga membuat rusak ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah. Nah,
Ada 3 konsep utama etika lingkungan, yaitu ada al-islah, al-ihsan, dan at-ta'mir. Al-islah itu memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia, sedangkan al-ihsan menjaga dan memelihara lingkungan, dan yang terakhir at-ta'mir mengelola dan memakmurkan bumi dengan prinsip keberlanjutan. Larangan merusak lingkungan dalam Al-Quran itu ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut itu terjadi akibat perbuatan manusia, supaya mereka itu sadar kembali ke jalan yang benar. Kemudian modul yang ke-10 yaitu tentang etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi berarti aturan moral yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan pesan dengan cara yang benar, baik dan tidak merusak hubungan sosial. Prinsip etika komunikasi itu pertama ada qaulan sadidan, yang kedua ada qaulan balighan, yang ketiga ada qaulan maisuran, yang keempat ada qaulan ma'rufan, kelima qaulan layyinan, dan keenam qaulan kariman. Ke-11 tentang pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, nafsu, dorongan dan perilaku agar menghasilkan tindakan yang positif. Konsep pengendalian diri dalam Al-Quran itu konsep self-control dalam Islam identik dengan kemampuan menahan diri dari perbuatan buruk serta menjalankan perilaku terpuji. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat, di antaranya itu Quran Surat Al-Imran ayat 114, kemudian yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 27, ada di Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan yang keempat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian modul yang ke-12, studi Al-Quran dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Aspek utama studi Al-Quran yang pertama itu ada asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua, tafsir kontekstual, mengaitkan ayat dengan isu kontemporer. Yang ketiga, ijaz Al-Quran, keajaiban Al-Quran dalam bidang ilmiah. Yang keempat, hermeneutika Islam. Adapun hubungan atau kaitan studi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama yaitu pembentukan karakter dan moral, yang kedua penyelesaian masalah sosial dan keluarga, yang ketiga etika profesional dan ekonomi, dan yang terakhir ketahuan mental dan spiritual. Modul yang ke-13 itu ada Al-Quran sebagai transformasi sosial bagi umat Islam. Transformasi sosial adalah perubahan besar dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat berupa perubahan nilai, perubahan norma, perubahan lembaga sosial, perubahan pola pikir dan perilaku. Kerangka teori Al-Quran tentang informasi sosial yang pertama yaitu sunnatullah, yang kedua amanah dan tanggung jawab, yang ketiga perubahan dimulai dari diri sendiri, dan yang keempat nilai keadilan dan keseimbangan. Modul ke-14 yaitu dinamika struktur kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Secara terminologi adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hal serupa dan tidak mampu melakukannya. Unsur-unsur mukjizat itu ada 4, yaitu hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran yang menyimpang dari hukum alam, yang ketiga bukti kebenaran bahwa ia menyebut dirinya Rasul, dan yang keempat tidak ada yang mampu melakukan mukjizat seperti saingannya. Kemudian ada aspek ijaz Al-Quran, yaitu yang pertama kebahasaan, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga ilmu berita gaib, yang keempat isyarat ilmiah. Modul ke-15 problematika studi Al-Quran, yaitu suatu permasalahan sesuai waktu kaitannya dengan Al-Quran, yaitu tentang permasalahan dalam setiap peristiwa waktu turunnya Al-Quran. Aliansi kronologi turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan selama waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang menilai pikiran terbelakang turunnya Al-Quran berdasarkan pada waktu dan tempatnya. Problematika kronologi Al-Quran yang pertama yaitu tidak adanya catatan resmi urutan wahyu pada masa Nabi. Yang kedua, perbedaan pendapat antara ulama mengenai urutan surah. Yang ketiga, adanya variasi
menjawab dan mematahkan tantangan. Yang ketiga, menurutkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. Yang keempat, memudahkan umat dalam menghafal pada masa itu. Yang kelima, menjawab problematika masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Baiklah, izin bertanya kepada pemateri. Sebutkan apa saja dimensi tauhid di dalam Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Nur Astia, yaitu dimensi tauhid dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya Mentoljana izin bertanya kepada pemateri. Sebutkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perspektif Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mr. Jannah. Prinsip hukum Islam dalam perspektif Al-Quran itu ada 3, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, ada sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.